Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita lagi mengingat sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah janjikan sesuatu, cepat atau lambat, Dia pasti genapi. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah bohong. Firman-Nya ya dan amin. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami semua menantikan mujizat daripada Tuhan, karena janji-Mu adalah ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21 ayat 2 dan 5. Kejadian 21 ayat 2 dan 5, demikian kata firman Tuhan. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. 5. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Amin. Saya sangat suka dengan ayat ini, bukan hanya karena dia mujizat, tetapi ayat di atas dan ayat 1 dan ayat 2 itu mengatakan apa? Ayat 1, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang apa? Dijanjikannya. Oh, luar biasa. Ayat 2 sama juga. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Oleh sebab itu saya minta hari ini, tolong jangan sampai, bagi kami yang ada di gereja kami, tiap awal tahun kami menerima janji Tuhan yang saya sudah buat menjadi slip Alkitab. Jangan sampai kita hilang ayat itu atau slip itu dan kita lupa nanti. Pada awal tahun 2027 kita bingung, kita lupa. Nah, bagaimana kita mau tahu bahwa itu digenapi atau tidak? Digenapi atau belum, maksud saya. Ya. Ini firman Tuhan amat sangat jelas bahwa janji Tuhan itu cepat atau lambat pasti digenapi. Dengar baik apa yang saya katakan. Dan katanya sesuai dengan firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Saya berkali-kali melihat keajaiban firman Tuhan, di mana apa yang Tuhan katakan kepada saya memang digenapi. Digenapi dengan malahan berlimpah-limpah, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya sungguh berharap hari ini kita sungguh mengerti hal ini. Hal yang pertama, saudara lihat, apa kata ayat 5 tadi? Umur Abraham waktu menerima Ishak itu, kelahiran Ishak itu umurnya berapa? 100 tahun. Coba sudah bisa bayangkan. Kenapa bukan 99 tahun? Kenapa bukan 101 tahun? Waktu dia kelahiran Ishak itu. Dengar baik apa saya katakan. Kalau perlu saudara catat, ini bisa diulang-ulang nanti. Kalau saudara mau dengar lagi dan ingat lagi apa? Firman Tuhan itu selalu tepat waktunya digenapi. Dia tidak pernah meleset. Kenapa? Allah Bapa kita yang di surga adalah Tuhan atas waktu. Jadi tolong saudara ingat betul. Aduh, kayaknya kelamaan saya menunggu ini penggenapan janji Tuhan. Jangan. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Misalnya saya minta berkat Tuhan triliunan rupiah. Kok lama sekali ya Tuhan belum genapi? Misalnya begitu. Lama sekali. Tuhan tunggu sampai saya siap.
Jangan-jangan ke waktu saya terima uang triliunan rupiah ini, tiba-tiba kepala saya bengkak. Maksudnya apa? Jadi besar kepala, jadi sombong. Jadi saudara sekalian, tolong dengar baik apa yang saya katakan ini. Setelah umur 100 tahun, tepat Tuhan genapi. Jadi Tuhan akan genapi janji kepada saudara sekalian tepat pada waktunya. Nah, saudara dengar lagi. Aduh, kasihan benar ini Sarah ya. Dia sudah tua waktu dia melahirkan. Biasanya kalau orang sudah tua, sudah tahu batasan perempuan sebaiknya melahirkan pada umur 40 tahun batasnya. Biasanya begitu. Kalau sudah lebih dari 40 tahun itu sudah berisiko tinggi. Saudara sekalian, lihat apa yang terjadi dengan ini? Dengan Sarah, dia masih bisa membesarkan Ishak, anak perjanjian itu selama berapa? 40 tahun. Saya tidak bisa bayangkan itu, saudara sekalian. Semua orang ternganga melihat, orang mengira ya paling dialah 1-2 tahun. Sudah nanti dia meninggal, tinggalkan Ishak masih bayi, masih kecil. Orang katakan, tetapi ternyata dia hanya sayangnya dia tidak sempat melihat Ishak menikah. Dia sudah meninggal terlebih dahulu, tapi dekat waktunya. Karena itu kata Alkitab, dalam nanti saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 64, saudara sekalian, dikatakan di sana bahwa Kejadian 24 ya, dikatakan di sana bahwa akhirnya apa? Ishak dihiburkan oleh Ribka sesudah ibunya meninggal. Jadi saudara bisa lihat, kalau Tuhan berikan kepada saudara berkat-Nya, Ia tidak pernah membuat berkat itu menjadi kutuk untuk saudara sekalian, merusakkan hidup saudara sekalian. Atau sebaliknya, saudara pernah dengar cerita kan, bagaimana seorang ibu yang pelit luar biasa sehingga dia seumur-umur makan apa? Makan bubur. Ya, makan bubur terus-menerus untuk menghemat. Tiba waktunya ketika dia umur sudah 80 tahun, dia minta dibuatkan nasi goreng. Ketika dia makan nasi goreng itu, kemudian dia tersedak dan kemudian meninggal. Memang itu cerita seperti itu. Tapi maksudnya berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, pasti kita bisa nikmati dan kita dapat menikmatinya dalam jangka panjang seperti yang dialami oleh Sarah di sini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami baru dengar. Tuhan menolong kami semua untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Dan kalau Tuhan sudah genapi, kami dapat menikmati berkat Tuhan itu dalam jangka panjang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.